Shalom kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali kita kembali berjumpa di channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya selalu ada dalam berkat dan perlindungan dari Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin berbicara tentang bertindak dan juga berubah. Ada banyak orang yang punya niat untuk berubah, tapi dia tidak mau bertindak. Dia hanya tetap ada di posisinya, berkeinginan untuk merubah hidupnya, merubah dirinya, tapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Sebaliknya ada juga yang bertindak, tapi dari hati kecilnya tidak mau berubah. Dia sudah nyaman dengan keadaannya, dia sudah nyaman dengan kehidupan yang ada pada saat itu. Untuk itu firman Tuhan hari ini saya beri tema bertindak dan berubah. Artinya orang yang mau atau orang yang berkeinginan untuk berubah, merubah diri, hal yang harus dilakukan adalah bertindak. Kasih Tuhan, Sakeus adalah salah satu orang yang bertindak dan berubah. Nama Sakeus artinya tulus, bersih, dan suci. Meskipun arti namanya sangat bagus, tetapi kehidupan Sakeus itu bertolak belakang dengan namanya. Sakeus adalah orang Yahudi yang bekerja untuk pemerintah Romawi. Dan sebagai kepala pemungut cukai atau kepala pajak, Sakeus mengambil pajak melebihi dari ketentuan yang berlaku. Karena itu, ia dianggap sebagai orang berdosa oleh penduduk Yeriko. Tetapi di satu kesempatan, ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, diikuti dengan begitu banyak orang, penasaranlah Sakeus ini, seperti apa Yesus itu. Dia juga bergegas lari untuk melihat dari dekat bagaimana pribadi dari Yesus Kristus. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa Sakeus tidak bisa lihat karena begitu banyak orang, kemudian badannya pendek. Maka muncul sebuah ide, yaitu panjat pohon ara. Dan ketika Yesus lewat, Yesus berkata, "Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ketika Yesus berkeinginan untuk menginap atau numpang di rumah Sakeus, maka tertimbullah persungutan antara orang-orang yang ikut Yesus. Mereka bersungut-sungut karena aneh rasanya bagi budaya mereka kalau seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus, mau tinggal di rumah orang berdosa. Karena orang dengan kehidupan atau background seperti Sakeus ini layak dijauhi, layak tidak diterima. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan itu berbeda dengan apa yang orang-orang Yahudi yakini pada saat itu. Yesus
menawarkan diri dan berkata, "Sakeus, turunlah engkau, karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu bagaimana respon Sakeus? Alkitab menjelaskan bahwa Sakeus itu penuh dengan sukacita karena seorang pribadi yang dikagumi banyak orang mau mampir dan mau menginap di rumah Sakeus yang dicap oleh banyak orang sebagai orang berdosa. Apa makna rohani dari pelajaran ini? Yang pertama, perubahan membutuhkan tindakan nyata. Sakeus melakukan tindakan yang tidak biasa. Seorang kepala pemungut cukai, orang kaya pula, tapi dia bisa panjat pohon ara hanya untuk melihat Yesus. Itu sebuah tindakan yang di luar logika manusia atau orang-orang pada saat itu. Itu tindakan yang sangat luar biasa, karena mungkin tidak pernah ada orang yang seperti itu. Ini bicara kepala pemungut cukai, Bapak Ibu, bicara juga orang kaya, orang yang berduit. Tapi dia tanggalkan semuanya itu, dia panjat pohon ara dengan satu maksud, ingin melihat Yesus seperti apa. Yang pertama, perubahan itu membutuhkan tindakan nyata. Sakeus bertindak, maka dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Makna rohani yang kedua adalah Sakeus menerima Tuhan di rumahnya dengan sukacita. Saya yakin siapapun kalau ada dalam posisi Sakeus, pasti dia sangat-sangat bersukacita karena Yesus, seorang juru selamat, mau hadir di rumahnya dan mau menginap di rumahnya. Kenapa Sakeus bersukacita? Karena di antara banyak orang yang ikut Yesus, semua orang menolak dia, semua orang mengejek dia, dan tidak ada yang bisa menerima kehidupannya apa adanya. Tetapi Yesus Kristus yang adalah juru selamat ini, dialah yang bisa menerima Sakeus itu apa adanya, meskipun Sakeus itu dicap sebagai orang berdosa. Itulah yang membuat dia bersukacita, karena jarang-jarang seorang juru selamat mau menginap di rumah orang berdosa. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan ini sungguh-sungguh luar biasa. Pelajaran yang ketiga adalah Sakeus menyesal dan bayar harga. Ketika Yesus ada di rumahnya, Sakeus menyesal. Menyesal artinya merasa diri bersalah dan punya kehendak untuk merubah dirinya. Itu menyesal. Dia menyesal dan dia mau bayar harga. Dia katakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang saya peras, saya akan kembalikan 4 kali lipat." Bayangkan, perubahan yang sangat radikal, perubahan yang sangat-sangat luar biasa Sakeus alami dalam hidupnya. Dia menyesal, sadar bahwa dia berdosa, dan berketetapan hati untuk merubah dirinya, dan dia juga bayar harga. Ini perubahan yang luar biasa. Banyak orang kaya, tapi ya kalau bertobat ya begitu saja bertobatnya, tanpa ada bayar harga apapun. Tapi Sakeus, selain dia bertobat,
Selain dia bersukacita, dia juga membayar harga. Setengah dari miliknya akan dia bagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada kedapatan dia mengambil barang seseorang, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa Sakeus. Makna rohani yang keempat adalah Sakeus menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Di dunia ini banyak nabi, banyak rasul, tapi tidak ada yang mampu menyelamatkan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kalau kita mengakui keberadaannya maka kita akan selamat. Tidak. Tidak ada nabi, tidak ada rasul. Hanya Yesus yang mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang datang kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa memberikan jaminan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan Sakeus ada di posisi itu. Sakeus ada di posisi orang yang percaya kepadanya, orang yang mau berubah, orang yang mau bayar harga, tidak terbelenggu dengan apa kata orang. Mau dicap orang berdosa silakan, mau dicap seorang koruptor silakan. Tapi bagi Sakeus, momen di mana Tuhan Yesus menginap di rumahnya itu momen yang sangat-sangat luar biasa, sangat membekas dalam kehidupannya, sehingga Sakeus menerima keselamatan dari Tuhan. Tuhan katakan, hari ini terjadi keselamatan di rumahmu karena engkau pun anak Abraham, engkau juga layak menerima janji-janji Abraham. Jadi Sakeus bertindak dan juga berubah. Jangan hanya berharap untuk berubah tapi tidak pernah melakukan tindakan apa-apa, malah nyaman dengan keadaannya, malah sebaliknya kita yang memaksa Tuhan mengerti kehidupan kita. Kita yang memaksa Tuhan untuk mengerti dosa kita, pelanggaran kita. Sakeus tidak seperti itu. Sakeus bertindak sungguh-sungguh, dan hasilnya dia mengalami perubahan. Jadi kalau mau berubah, bertindaklah selagi masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Salam sehat untuk kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi semua teman-teman yang mendengarnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, untuk like, komen, dan juga share kepada orang lain. Siapa tahu ketika saudara share kepada mereka, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.